Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini pagi yang indah di mana kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama. Terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan sama-sama menaikkan pujian bagi Allah kita. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita akan pujikan dari awalnya. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang
mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang sukar, tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan. Kami percaya Engkaulah kuat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami muliakan, kami adukan selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini Tuhan. Biarlah boleh menyukakan hatinya Tuhan di pagi hari ini. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Sesaat tadi kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di pagi hari ini izinkan saya berbagi sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membuka di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10. Efesus 6 ayat yang ke-10, begini bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita sebagai seorang manusia biasa, kita memiliki keterbatasan. Kita adalah manusia yang sangat terbatas. Kita memiliki keterbatasan dalam setiap hal yang kita lakukan. Sebagai seorang manusia, keterbatasan adalah hal yang membuat kita menjadi lemah. Keterbatasan kita untuk melakukan hal-hal yang kita tidak mampu melakukannya. Maka dari itu kita membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, sebagai manusia kita memiliki banyak sekali keterbatasan. Ada 5 hal yang mau saya bagikan tentang keterbatasan kita sebagai seorang manusia. Yang pertama, manusia tidak mampu mengetahui masa depannya sendiri. Kita sebagai seorang manusia, bahkan kita tidak mampu mengetahui 1 detik ke depan kita akan seperti apa, hal apa yang akan terjadi pada diri kita sebagai seorang manusia, apalagi untuk mengetahui masa depan kita. Kita sangat terbatas dalam hal ini. Kita adalah manusia biasa yang tidak akan pernah dapat mengetahui masa depan kita akan seperti apa. Yang kedua, manusia tidak mampu mengetahui di mana dan kapan akan mati. Kita sebagai seorang manusia biasa tidak akan pernah mengetahui di mana sih kita akan meninggal nanti, di mana sih kita akan meninggal dan kapan waktunya kita akan mati nanti. Kalau kita sampai mengetahui di mana dan kapan kita akan mati, pastilah kita akan senantiasa berjaga-jaga. Tapi karena kita bahkan tidak mengetahuinya, tidak tahu di mana dan kapan, seharusnya kita boleh jadi menjadi pribadi yang lebih berjaga-jaga lagi. Karena kita tidak akan pernah tahu kematian datang kepada kita kapan dan di mana. Yang ketiga, manusia tidak mampu untuk kembali ke masa lalu. Ke masa depan saja kita tidak mampu, apalagi kita kembali ke masa lalu, ke masa yang kita sudah melewatinya.
Kalau ada suatu keinginan dalam hati manusia, pasti ada dua hal yang mereka inginkan. Mereka ingin kembali ke masa lalu untuk memperbaiki setiap kesalahan yang telah diperbuat. Lalu mereka ingin berada di masa depan untuk melihat seperti apa sih masa depan mereka. Ini adalah dua hal yang saya yakin bahwa setiap manusia menginginkannya. Mereka ingin dapat kembali ke masa lalu untuk memperbaiki setiap kesalahannya, dan mereka ingin melihat ke masa depan, berada di masa depan. Seperti apa sih masa depannya, sehingga tidak ada rasa khawatir nantinya. Lalu yang keempat, manusia tidak mampu melawan ketuaan, atau manusia tidak mampu melawan umurnya yang semakin lama semakin tua, tubuhnya yang semakin lemah, kulitnya yang menjadi semakin keriput, ingatannya yang semakin berkurang. Manusia tidak dapat melawan itu. Manusia tidak dapat selamanya menjadi seorang muda. Manusia tidak dapat selamanya memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Pasti manusia akan berjalan menuju ketuaannya. Dan manusia tidak mampu menghindari kematian. Kematian adalah hal yang pasti, di mana kita pun juga tidak pernah tahu kapan kematian akan menghampiri kita. Nah, banyak keterbatasan yang kita miliki, maka dari itu kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu jika hanya menggunakan kekuatan sendiri. Maka dari itu, mari kita memakai kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak ada batasnya. Kita mau buka di ayat yang sama, Efesus 6 ayat yang ke-10, namun dalam versi yang berbeda di terjemahan sederhana Indonesia 3. Saudara-saudariku, sebagai pesan terakhir, hendaklah kamu menjadi kuat karena kamu sudah bersatu dengan Tuhan Yesus dan terus berharap penuh pada kuasanya. Kita sebagai manusia, kita telah bersatu dengan Kristus. Maka dari itu, mari kita mengandalkan kekuatan kuasanya. Mari kita tidak lagi bergantung kepada kekuatan kita sendiri, kekuatan yang ada batasannya. Mari kita bergantung kepada kekuatan kuasanya yang tidak terbatas. Kekuatan kuasanya yang mampu mengubah keterbatasan kita hanyalah kekuatan kuasanya, atau kekuatan yang daripada Kristus. Yang pertama tadi, kita tidak mampu mengetahui masa depan kita sendiri. Namun ketika kita mengandalkan kekuatan dari kuasa Kristus, kita dapat melawan rasa takut dan khawatir akan masa depan kita. Meskipun kita tidak dapat melihat masa depan kita, namun ketika kita mengandalkan kekuatan kuasa dari Kristus, kita mampu melawan rasa takut, rasa khawatir kita akan masa depan kita nantinya seperti apa. Ketika kita mengandalkan kekuatan Kristus, kita akan mampu menekan setiap rasa takut kita. Kita akan mampu menekan setiap rasa khawatir kita. Kita akan mampu melawan itu semua. Dan kita dapat percaya bahwa masa depan kita di dalam Kristus adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Yang kedua, kita memang tidak mampu mengetahui di mana dan kapan kita akan mati. Namun kita dapat percaya bahwa ketika nanti kita telah mati, kita telah menyelesaikan pertandingan kita dengan baik dan mampu melalui setiap proses dengan baik, juga karena kekuatan kuasa yang daripada Kristus. Lalu yang ketiga, kita memang tidak mampu untuk kembali ke masa lalu. Namun kita ketika mengandalkan kekuatan yang daripada Kristus, kita mampu menjadikan masa lalu sebagai sebuah pelajaran untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Ketika kita mengandalkan kekuatan daripada Kristus, kita mampu melihat sisi-sisi positif dari setiap masa lalu yang telah kita lewati untuk kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Lalu kita mungkin tidak akan mampu. Kita pasti tidak akan mampu melawan ketuaan. Namun lagi-lagi dengan kekuatan yang daripada Kristus dan kekuatan kuasanya, ketika nanti kita mencapai masa tua kita, kita dapat menjadi berkat dan menjadi saksi di masa tua kita nanti. Itu semua juga karena kekuatan dari kuasanya. Lalu yang kelima, yang terakhir, kita tidak dapat menghindari kematian. Kita, setiap manusia,
tidak akan pernah dapat menghindari kematiannya. Ketika waktunya telah tiba, kita pasti akan kembali. Namun, kita percaya bahwa setelah kematian kita akan memiliki hidup kekal bersama Bapa di surga. Itu pun karena kekuatan kuasa Kristus. Kita dapat mempercayai itu, kita dapat melakukan itu semuanya karena kekuatan kuasanya. Setiap keterbatasan kita, ketika kita mengandalkan kekuatan dari Kristus, kita dapat melaluinya. Keterbatasan kita ketika kita menggunakan kekuatan kuasanya akan Kristus ubah menjadi kekuatan untuk dapat melaluinya. Tentu saja itu semua hanya dapat kita lakukan di dalam Kristus dan mengandalkan kekuatan yang daripada Kristus. Maka dari itu, mari kita yang telah bersatu dengan Kristus, kita senantiasa berharap penuh dan menggunakan kekuatan kuasanya agar kita menjadi semakin kuat di dalam Kristus. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur ketika kami boleh senantiasa mendapatkan kekuatan yang daripada kuasa-Mu Bapa, untuk kami boleh melalui setiap keterbatasan kami, untuk kami boleh percaya bahwa setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik untuk kami boleh melewati setiap proses yang Tuhan berikan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Yesus, dan sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dan menjagai kami agar setiap hal yang kami kerjakan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.